Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Nagekeo. Saya Stasia Alessandra Nau dari SD Impres Rata. Saya Martina Muwa dari SD Negeri Lego. Saya Maria Magdalena Pano dari SMP Negeri 1 Huluwai. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik. Saya sendiri sebagai supervisor. Saya sebagai coach. Dan saya sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Marlin, Ibu Tin. Selamat siang Ibu Tasya. Apa kabar nih, kabar Ibu berdua? Kabarnya baik. Wah, syukurlah kalau kabarnya baik-baik saja. Ibu Tin, minta maaf ya, saya izin ngobrol sebentar dengan Ibu Marlin. Oh, silakan Ibu. Oke, Ibu. Halo Ibu Marlin. Halo Ibu Tasya. Ibu Marlin, selain mengajar nih, kesibukan Ibu Marlinnya apa saat ini? Oh iya, terima kasih Ibu Tasya. Saya selain mengajar, ada kesibukan lain selain kegiatan dalam kelas itu, saya memberi kode barang, itu kursi, meja, karena saya dipercayakan sebagai KAUR Safras. Oh iya. Jadi barang-barang yang diadakan oleh dari pembelanjaan BOS atau BOSKIN itu dikasih ke saya untuk diberikan kode. Oke, luar biasa Ibu. Berarti tugas tambahan ya Ibu? Iya, tugas tambahan. Oke Ibu Marlin, sekarang kita akan melakukan supervisi akademik nih. Saya sebagai supervisor, Ibu Marlin sebagai coach yang akan mengcoaching coachee. Iya. Sebelum melakukan coaching ini, kita akan membicarakan atau membahas beberapa hal yang berkaitan dengan coaching. Oke, terkait dengan proses coaching ini, apa Ibu Marlin masih ingat tidak dengan rubrik penilaian coaching? Saya masih ingat dengan baik Ibu Tasya. Jadi rubrik penilaian itu ada tiga kompetensi dalam mengcoaching, yaitu pertama kehadiran penuh atau presence, terus yang kedua mendengarkan aktif, terus yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Ibu, sebagai supervisor nih, saya dapat membantu Ibu meningkatkan kompetensi yang mana nih Ibu dari ketiga kompetensi itu? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu. Kemudian bagian mana yang menurut Ibu itu yang perlu lebih saya fokuskan nih untuk saya amati? Ya, menurut saya itu saya belum bisa atau belum maksimal itu dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya. Mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari kompetensi yang ingin diamati lebih, jika Ibu melihat diri sendiri, Ibu ingin memberikan nilai berapa nih dari angka 1 sampai 10? Ya, untuk saya memberi ranking di peringkat yang ke-7. Oh, oke. Ibu memberikan peringkat 7 nih ya. Iya. Oke. Berarti proses coaching ini yang Ibu lakukan sudah meningkat dari sebelumnya. Iya. Apa harapan Ibu dari coaching yang akan Ibu coaching ini? Ya, harapan saya dari coaching, dari proses coaching ini kepada coaching itu supaya si coaching ini bisa menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi, terus bisa mengambil langkah-langkah atau strategi yang tepat sebagai solusi dari masalahnya. Oke, baik sekali Ibu. Dari Ibu nih, indikatornya apa saja nih Ibu? Coaching ini dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, sadar atau bisa merefleksi masalahnya. Oke Ibu. Mungkin ada lagi Bu? Ya, masih ada Ibu Tasya. Ini sebagai coach ini saya sangat mengharapkan kalau saya itu lebih terampil dan menguasai 3 kompetensi coaching. Itu harapan saya. Baik Bu, terkait dengan proses coaching ini, apa Ibu sudah siap nih untuk melakukannya? Sangat siap Ibu Tasya. Oke Ibu, luar biasa. Kalau sudah siap, silakan Ibu bisa melaksanakan proses coaching dengan coachingnya ya Bu. Iya, terima kasih. Oke Ibu.
Selamat siang Ibu Marlin. Selamat siang Ibu Tin, apa kabar? Kabarnya baik tapi kurang terlalu bersemangat, Bu. Kenapa Ibu Tin tidak bersemangat? Ada masalah ini yang saya hadapi. Kayaknya saya tidak mood hari ini, Ibu. Iya, tidak mood. Iya. Ini apa yang membuat Ibu Tin tidak mood? Begini, Ibu. Tadi saya melakukan sumatif kepada siswa saya kelas 5. Setelah saya periksa hasilnya, kok anak-anak nilainya di bawah KKM. Saya bingung karena saya sudah melakukan berbagai upaya, tetapi hasilnya tidak maksimal. Saya jadi bingung, Ibu, bagaimana caranya? Oh iya, terima. Jadi Ibu Tin bingung, terus yang menjadi mood yang tidak baik itu karena nilai Iya, tidak mencapai KKM. Iya. Ibu Tin sudah melakukan penelusuran kenapa siswa kelas 5 itu nilai sumatifnya di bawah KKM. Kalau saya refleksi pribadi saya sendiri, Bu, mungkin saya penggunaan metodenya kurang tepat dengan gaya belajar mereka. Saya lebih banyak berceramah dan saya lebih banyak memberikan catatan-catatan untuk mereka. Mungkin metode itu yang membuat anak-anak tidak paham apa yang saya ajarkan. Iya. Jadi itu permasalahannya nilai sumatifnya di bawah KKM, terus Ibu sudah menelusuri bahwa metode yang diterapkan. Iya. Terus kira-kira Ibu ketika Ibu membuat menelusuri itu, Ibu berpikir apa yang harus Ibu lakukan? Iya, saya juga berpikir, Bu, peluang saya, Ibu, di sekolah saya nih ada LCD dan proyektor dan jaringannya juga cukup bagus. Oh iya. Iya. Mungkin saya bisa menggunakan pembelajaran audio atau visual sesuai dengan gaya belajar mereka. Saya berusaha untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Wih, mantap Saya mau mengakomodir semua kebutuhan belajar mereka sehingga apa materi yang saya sajikan bisa mereka pahami. Iya, mantap ini. Salah satu niat atau salah satu strategi yang Ibu Tin mau terapkan nanti ya, dengan memilih media. Ya, salah satunya tadi di sekolah sudah ada LCD, terus jaringan, terus bisa memetakan kebutuhan siswa, penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ini sangat luar biasa Ibu Tin, hebat ya. Kira-kira Ibu Tin yakin kalau dengan mengubah metode ini akan membuat mereka memperoleh nilai yang pas KKM kah atau di atas KKM kah? Saya yakin, Bu. Mungkin dengan mengubah metode dan media pembelajaran itu yang saya harus terapkan, saya yakin mereka bisa berubah dan nilai mereka di atas KKM. Di atas KKM ya, mantap. Ini kira-kira kapan nih Ibu Tin bisa menerapkan strategi yang Ibu Tin sampaikan? Mungkin hari Senin, Ibu, saya pastikan saya luar biasa pembelajaran. Berarti ini media-medianya terus materinya itu sudah disiapkan dengan baik ya Ibu Tin. Jadi dilaksanakan mulai minggu depan, Senin ya, hari Senin ini. Terus apa yang bisa membantu Ibu Tin untuk bisa strategi ini berhasil diterapkan? Kebetulan di sekolah saya ini kurang terlalu mahir dalam bidang IT. Saya bisa minta bantuan teman saya namanya Pak Freddy yang agak bisa dalam bidang IT bisa membantu saya untuk urusan ini. Wih, mantap. Berarti ini dia punya daya dukung atau dukungan dari luar ini nih banyak ya. Ada teman-teman siap membantu dari setelah Ibu Tin kita bercerita tentang masalahnya Ibu Tin, bagaimana perasaan Ibu Tin? Perasaan saya bahagia, saya senang
beban saya selama ini dengan sedikitnya bisa berkurang. Iya. Ya, karena saya mendapat peneguhan dari Ibu Marlin, sehingga saya merasa agak nyaman lah. Wih. Ya. Terima kasih Ibu Tin ini untuk kepercayaannya, kita bisa berbagi, kita bercerita sehingga Ibu Tin bisa ya istilahnya bisa mengubah strategi pembelajaran tadi sehingga anak-anak itu mendapat nilai di atas KKM ya. Tetap semangat Ibu Tin ya. Iya. Hari Senin sudah mulai ya? Iya, saya mulai action Ibu hari Oke. Senin ya. Ya. Saya juga berterima kasih kepada Ibu sudah membantu saya, dan mungkin besok lusa saya membutuhkan bantuan. Siap, Ibu siap, siap. bisa- Selalu siap Ibu Tin. Oke. Ya, terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Ibu Selamat Tin. siang. Selamat siang. Oke, baik Ibu Marlin. Iya, Ibu Tasya. Ibu sudah melakukan coaching nih dengan Iya. Ibu Tin. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan coaching ulang? Baik. Oke, baik Ibu Marlin. Iya. Ibu sudah selesai melakukan coaching nih dengan Iya. Ibu Tin. Bagaimana perasaan Ibu nih setelah melakukan proses coaching dengan Ibu Tin? Ini Ibu Tasya, saya tuh bahagia sekali. Kenapa saya bahagia? Saya ini bahagia karena Ibu Tin tuh akhirnya bisa menemukan sendiri solusi yang dari persoalan yang dihadapi. Itu saya senang. Itu saya bahagia sekali. Luar biasa sekali Ibu. Saya juga ikut senang mendengarnya Iya. Ibu. Ibu, apakah Ibu bisa nih menilai diri Ibu sendiri tentang performa Ibu saat melakukan proses coaching tadi bagaimana Ibu? Ya, dari kompetensi yang saya ingin kembangkan tadi itu mendengarkan dengan aktif, terus Ya. mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin saya tadi itu agak jeda, agak berpikir dan berhenti sejenak itu tuh untuk memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot agar si coach itu bisa menggali potensinya. Oke Ibu, luar biasa sekali Ibu. Jadi Ibu bisa menilai demikian ya, karena Ibu menganggap coachingnya sudah dapat menemukan masalah dan solusinya sendiri betul, dan masalah yang benar. dihadapi. Wah, luar biasa sekali Ibu. Oke, bolehkah saya menyampaikan pendapat saya berdasarkan pengamatan saya tadi Bu? Boleh Ibu Tasya. Oke, baiklah kalau Ibu berkenan. Kalau dari pengamatan saya, fokus pada pengembangan kompetensi pada supervisi tadi. Iya. Ibu ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif dan kemampuan dalam memberikan pertanyaan berbobot ya Betul, ya. pada coachingnya. Yang saya lihat tadi Ibu sudah bagus sekali Ibu. Ibu Terima bisa kasih. mendengar aktif dan coachingnya juga bisa merespon dengan baik, bisa menanggapi dengan tepat, dan juga Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga coachingnya merasa nyaman sekali. Nah, dari kegiatan yang telah dilaksanakan ini tentu ada beberapa hal atau poin yang perlu kita tingkatkan dan kita kembangkan berkaitan dengan hal itu juga ya Bu. Kemudian menurut Ibu nih bagaimana mendengar apa yang sudah saya sampaikan ini Bu? Bagaimana perasaan Ibu? Ya, terima kasih Ibu Tasya atas pengamatan yang telah Ibu Tasya beri masukan kepada saya. Jadi umpan balik yang Ibu berikan itu sangat bermanfaat dan ini akan menjadi refleksi untuk saya sehingga saya bisa menjadi coach yang baik dalam proses meng-coaching. Oke, luar biasa Ibu. Ya. Kemudian untuk rencana tindakan selanjutnya nih seperti apa terkait dengan apa yang Ibu lakukan dalam proses coaching ini? Ya, saya ingin memperdalam dan melatih keterampilan saya dalam coaching, khususnya 3 kompetensi coaching tadi, yaitu kehadiran penuh, terus mengajukan pertanyaan berbobot, mendengar aktif. Oke Ibu, nah dari diskusi ini apa yang sudah terbayang dari Ibu berkaitan dengan performa yang Ibu kembangkan tadi? Bagaimana bisa mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot? Ya Ibu Tasya, mungkin dari ini
saya berpikir saya akan lebih belajar tentang alur tirta. Sehingga proses coaching itu tidak keluar dari alur tirtanya. Selain itu juga saya akan mencoba melakukan teknik rasa, rasa sehingga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti yang ditekankan di sini tidak keluar dari alur tirta ya, tirta, belajar ya, betul. terus dengan melakukan teknik rasa. Oke Ibu, di awal tadi Ibu memberi nilai sendiri 7 ya, Iya. sebelum coaching nih. Jadi kalau sekarang setelah sudah melakukan coaching tadi, sekarang Ibu menilai diri Ibu itu dengan angka berapa nih kalau dari skala 1 sampai 10? 10 ya, saya bisa memberi nilai saya itu 8,5 Ibu Tasya. Oh iya, 8,5 ya. Iya. Berarti sudah meningkat sedikit lagi menuju 10 nih iya. Ibu. Luar biasa Ibu terus belajar, berlatih. Iya. Oke. Nah, apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Ya, yang saya dapatkan dari proses ini itu yang pertama Ibu Tasya, coach dapat menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi. Dia mendapatkan solusinya sendiri. Terus yang kedua, saya melatih keterampilan coaching saya dengan 3 kompetensi tadi, kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, terus mendengar aktif. Oke, Ibu, luar biasa Ibu. Pasti senang sekali ya coachingnya karena sudah bisa menemukan solusi. Dan ini tentu akan menjadi suatu proses yang luar biasa untuk mengembangkan proses coachingnya Ibu. Oke, baik Ibu Marlin, Ibu Tin, proses kita sampai di sini dulu. Terima kasih untuk waktunya. Oke, terima kasih. Oke Ibu.